Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini ya, bersama saya Andri Setiawan ya. Baiklah, kali ini saya akan memberikan materi seni budaya di kelas 7 semester 1 tentang menggambar ragam hias. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengeksplorasi ragam hias floral, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Lalu yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias. Ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat daerah. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh-contoh dari menerapkan ragam hias di rumah adat ya. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas rumah adat masing-masing yang bisa dilihat dari bentuk ragam hiasnya. Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda-beda. Ada yang dibuat maksudnya di bahan kayu ya, ada yang dari kain, ada yang dari kulit, serta dari tembaga. Amatilah beberapa gambar ragam hias di bawah ini. Ini adalah ragam hias pada bahan kayu, ukiran ya teman-teman. Kemudian ini ragam hias pada bahan kain. Lalu ini adalah ragam hias pada bahan kulit. Lalu yang ini adalah ragam hias pada bahan tembaga. Lalu amatilah beberapa gambar ragam hias di bawah ini. Jadi gambar-gambar ini adalah beberapa motif ragam hias. Ada yang ragam hias tumbuhan, ada yang hewan, ada yang manusia atau figuratif, dan ada juga yang geometris. Apa saja faktor yang mendukung keindahan ragam hias di atas? Ayo, apa yang membuat ragam hias tersebut menjadi indah? Apa yang membuatnya menjadi indah? Jika kalian tahu, kalian boleh tulis di kolom komentar pada video ini. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias didasari oleh keinginan yang berasal dari naluri atau insting manusia. Selain itu juga, pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terikat dengan kepercayaan atau agama. Jadi pembuatan ragam hias itu sebetulnya berasal dari dalam dirinya, berupa naluri ya teman-teman, atau insting. Kemudian bersifat praktis. Bersifat praktis itu maksudnya ragam hias tersebut digunakan pada saat apa. Kemudian apakah ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan, atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keindahan maksudnya. Itu pengertian ragam hias.
B. Motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Yang pertama, ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada bahan-bahan seni, barang-barang seni maksudnya, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Ini contohnya. Penerapan ragam hias pada bahan kain dan juga penerapan ragam hias pada bahan kayu, ukiran ya. Kemudian ragam hias fauna yang kedua. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ini contohnya ragam hias ikan, gambar ikan ya. Kemudian ini gambar burung bangau. Lalu ini gambar gajah. Kemudian ini adalah bentuk motif ragam hias fauna di bahan kayu. Dan di yang ini adalah satunya lagi penerapan motif ragam hias di atas bahan kain ya. Ragam hias fauna. Kemudian ini adalah penerapan ragam hias geometris pada bahan kayu. Ya, ini ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ini geometris itu berupa garis-garis, bisa berupa garis diagonal atau berupa lingkaran atau segitiga ya, yang dipadukan sehingga menjadi suatu karya seni rupa yang bagus, yang indah. Selanjutnya ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias geometris berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Biasanya ragam hias figuratif diterapkan pada bahan kayu dan bahan tekstil. Jadi ragam hias figuratif itu ragam hias yang objeknya itu manusia yang digayakan ya. Biasanya diterapkan pada bahan kayu dan bahan tekstil. Ini contohnya, ini di atas bahan tekstil, lalu ini di bahan kayu. Kemudian yang C adalah pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Namun ada juga yang tidak teratur, bisa juga berupa pola zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Semuanya disesuaikan dengan kreativitas yang membuat. Ini contohnya pola ragam hias yang tidak teratur dan juga yang teratur. Kemudian yang D, teknik menggambar ragam hias. Pada saat kita ingin menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, buatlah sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang kelima, buatlah bidang yang sama yang bisa dijiplak pada bagian yang lain. Contohnya ya, kemudian warnai gambarnya, contohnya ini. Jadi yang pertama itu baru berupa pola-pola ya, sketsa, lalu kemudian pola yang sama itu diberikan atau di copy paste ya di sebelahnya, kemudian tapi ditambah-tambahi motif atau corak ya, kemudian yang terakhir diberi warna. Inilah langkah-langkah dalam membuat ragam hias.
Baiklah, demikianlah materi pelajaran kita pada kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan menggambar ragam hias. Jadi langsung menggambar ragam hias ya teman-teman. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihan yang sudah saya berikan di Google Form. Silakan dijawab ya, jangan jawabnya asal-asalan. Silakan tonton video ini ya, lalu jawab pertanyaannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.